Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Oke, alhamdulillah I'm fine. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Selamat pagi. Oke, semoga teman-teman dalam keadaan fine and always keep spirit to study at home. Selalu semangat belajar di rumah. Okay, now we will learn about English lesson 2. Lesson 2 we will study about go outside. Go outside itu artinya kita pergi keluar. Pergi keluar itu for example go to the school, pergi ke sekolah, go to market, pergi ke pasar, go to the bookstore, ke toko buku, ya pokoknya keluar dari rumah, go from home. Okay. In the lesson 2 we will study about using future tense will. Di dalam pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang penggunaan simple future tense will dengan menggunakan kata will and using modals may not and cannot, dan penggunaan kata modals may not and cannot. Okay student, before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Okay, what the meaning of simple future tense? Ya, simple future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang itu namanya simple future tense. Okay, for example, I will take my book later. I will take my book later. Artinya, aku akan mengambil bukuku nanti. Jadi ada kata will-nya. Will itu artinya adalah akan. Jadi the meaning of will is akan. Okay, next. Ya, simple future tense selalu menggunakan always the using the word is will. Jadi untuk simple future tense menggunakan kata will, yang akan kita pelajari sekarang adalah yang menggunakan kata will yang artinya adalah akan. Ya, the simple future tense there are three sentences. Three form sentences, bentuk ada 3 bentuk kalimat sentences form. What the form, apa saja sih bentuk kalimatnya? Oke, sama seperti using have or has ya, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi ada the first one affirmative form, yaitu kalimat positif. The second one negative form, kalimat negatif, dan the last interrogative form, yaitu kalimat tanya. Ya, apa sih rumus kalimat positifnya dari simple future tense? Oke, look at subject. Oke, did you remember about subject pronoun? Jadi kata ganti subjeknya perlu kita ketahui adalah I, you, they, we, she, he, it. Lalu ditambahkan dengan will yang artinya adalah akan, kemudian ditambahkan verb atau kata kerjanya ya, lalu ditambahkan dengan complement. Jadi subject plus will plus verb plus complement. What the meaning complement? Complement adalah
kata pelengkap. Oke, kata pelengkap itu bisa berupa objek atau kata benda, times waktu, and tempat, ya, place. Jadi pelengkap itu bisa kata benda, jadi bisa berupa kata benda, waktu, dan tempat. Oke, for example, I will open the door. Saya akan membuka pintu. I will. I kata ganti subjek pronounnya, kemudian ditambahkan dengan will, kemudian ditambahkan dengan open. Open itu kata kerja, verb. The door. The door itu nama benda, ditambahkan dengan komplement. Okay, the second one, kalimat negatif. Negatif subject plus want. Wants itu singkatan dari will not, ya, artinya tidak akan, plus verb kata kerja, and plus komplement. Ya, tadi apa komplement? Iya, kata pelengkap. Ya, kata pelengkap bisa berupa name of object, times, and place. Okay, for example, I want open the door. I want open the door. Saya artinya apa? Saya tidak akan membuka pintu. Ya, singkatan wants itu artinya, wants itu singkatan dari will not. Ya, will not itu artinya tidak akan. Okay, next. The last synthesis, the last form, kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya dan selalu diakhiri oleh tanda tanya. Ya, what the form? Yes, the form are will plus subject pronoun. Ingat ya, subject pronoun itu I, you, say, I, you, they, we, she, he, it, plus verb. Tadi what the meaning verb? Oke, pinter, kata kerja. And the last plus complement. What the meaning? Kata pelengkap. Oke, kata pelengkap bisa berupa objek, waktu, dan tempat. Oke, for example. Oke, kita sesuaikan dengan rumusnya. Will yang pertama, berarti will you. You itu subjeknya. Ya, subjeknya you. Open. Open itu verb kata kerjanya the door. The door itu kalimat pelengkap. Will you open the door? Will you open the door? Akankah kamu membuka pintu? Ya, jadi will-nya dipindahkan di awal kalimat untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, in the simple future tense, untuk keterangan waktu biasanya menggunakan later atau nanti, tomorrow besok, tomorrow morning besok pagi, or tomorrow night besok malam. Next itu yang akan datang. Next time, next year, next Monday, next weeks. Next time, lain waktu. Next year, tahun berikutnya atau tahun depan. Next Monday, Senin depan. Next week, minggu depan. Jadi yang akan datang, ya. Itu untuk keterangan waktu dalam penggunaan simple future tense. Okay, now we will give you the more example. Sekarang Miss akan memberikan teman-teman contoh kalimat future tense, ya, simple future tense. Yang pertama kalimat positif, affirmative form. She will finish the task. Dia akan menyelesaikan tugas. Yang mana objeknya? This one. Okay, objeknya adalah she. She plus will plus finish. Finish itu verb, ya. The task itu tugas. Task itu tugas berarti berupa objek. Nah, untuk kalimat negatifnya, she wants
or will not. Ya, tadi sudah dijelaskan, won't itu singkatan dari will not. Jadi teman-teman bisa menggunakan will not or wants, ya. Jadi kalau sudah menggunakan wants berarti will not-nya nggak usah. Ini maksudnya dalam kurungin wants itu singkatan dari will not, ya. She wants finish the task. Dia tidak akan menyelesaikan tugas, ya. Jadi she-nya subjek, will plus will not or want plus finish itu verb, the task objeknya, komplement, kalimat pelengkap, kata pelengkapnya. Oke, the last interrogative form, kalimat tanya. Will she finish the task? Akankah dia menyelesaikan tugasnya? Ya, tadi kalau kalimat tanya diawali dengan will, kemudian ditambahkan she subjeknya, kemudian tambahkan finish verbnya, kata kerja, the task, komplement, kalimat atau kata pelengkap, ya. Oke, kalau pertanyaan short answer, if you use the interrogative form, ketika kita menggunakan kalimat tanya, short answer-nya apa sih biasanya? Nah, di dalam simple future tense ini, kalimat tanyanya, misalnya for example, will you study tomorrow night? Akankah kamu belajar besok malam? Kamu belajar nggak besok malam? Kalau jawabannya yes, I will. Kenapa will? Kenapa nggak yes, I am? Karena diawali oleh will awalnya kalimat tanyanya. Yes, I will. Ya. Kalau no gimana, Miss? No, I won't. Atau no, I will not. Ya. Jadi saya tidak akan. Oke. Now, for example, the second one, will she water the flower? Akankah dia menyiram bunga? Ya, jadi water itu bukan air bunga, maksudnya menyiram, ya. Kalau jawabannya yes, gimana? Yes, she will. Ya, kalau no, she wants. Ya, oke. Next, sample. Will Nick read the book? Apakah Nick akan membaca buku? Ya, akankah Nick membaca buku? Jika jawabannya yes, he will. Kenapa he, Miss? Kan ini Nick. Nah, Nick itu kan nama orang laki-laki sendiri. Jadi subjek pronounnya adalah he. Yes, he will. No, he wants. Ya, jadi jawabannya langsung diganti dengan subjek pronounnya, Nick-nya. Oke, the last. Will they drink the water? Akankah mereka minum air? Yes, they will. Ya. No, they won't. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Understand ya? Until here you have to understand. Oke. Mudah-mudahan paham. Oke, now I will give you summary. What the meaning summary? Summary is kesimpulan. Kesimpulannya apa sih pembelajaran kita hari ini? Oke, number one, simple future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan seseorang. Jadi yang akan, belum dilakukan. Jadi dia akan, misalnya dia besok mau pergi kemana nih, atau besok dia mau buat apa. Nah, itu menggunakan simple future tense dan menggunakan ya untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan bisa menggunakan kata will. Ya, untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak akan dilakukan bisa menggunakan kata wants or will not, ya. Jadi wants or will not. Kalau kita tidak melakukan, saya tidak akan belajar nanti malam, saya tidak akan bermain nanti malam. Ya, I will not play next night.
ya, atau night letter. Oke. Oke. Keterangan waktu yang sering digunakan adalah later, tomorrow, and next. Ya, jadi nanti, besok, dan selanjutnya, atau misalnya berikutnya, next week, minggu depan misalnya, next day, hari berikutnya, atau next month, bulan depan, ya, jadi yang akan datang. Okay, now you continue to do exercise. Ya, teman-teman selanjutnya mengerjakan do exercise page 11 part of C about writing, ya. Jadi teman-teman dilanjutkan dengan mengerjakan halaman 11 di buku paketnya, bagian yang C, part of C, write in your PJJ book, ya. Jadi dikerjakan di buku PJJ, ya. Oke, don't forget to take a picture and send to me. Di foto lalu dikirim ke Miss hasil tugasnya. Ya, oke, friends, student, I think it's enough. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton my video pembelajaran dari Miss Erlina. Semoga bermanfaat. Stay safe at home ya nak ya. Tetap di rumah, stay happy and stay healthy. Tetap di rumah, tetap happy dan tetap menjaga kesehatan. Thank you very much for all. See you next Wednesday. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.